Ambassador? Oke, Google Student Ambassador ya, ini tuh program dari Google sebenarnya, langsung dari Google Indonesia. Google Ambassador ini tahun ini pendaftarnya ada lebih dari 81.000 orang. Dan kakak terpilih? Iya. Gila, keren banget sobat-sobat. Itu mendapatkan kesempatan juga untuk datang langsung ke inaugurasi offline-nya. Dan di sana itu kerasa banget networking-nya, bisa ketemu sama orang-orang dari anak-anak mahasiswa dari Jogja, dari Jakarta, dari bahkan yang dari Sulawesi tempat asal juga ada gitu, dari Sulawesi Selatan, Maluku, yang dari timur-timur juga ada, dan itu keren-keren banget experience yang bisa kita dapetin di situ, ngobrol sama mereka, bertukar pikiran, kayak wow. Adanya Gemini itu lebih membantu karena di Gemini kita jadi kayak punya personal assistant gitu loh. Iya. Jadi kita tinggal masukin, aku ada jadwal ini, dan karena itu produknya Google, jadi dia terintegrasi dan nyambung sama Google Calendar, which yang bisa membuat aku jadi lebih gampang untuk jadwalin sesuatu. Bocoran Jadi aku event tinggal masuk. terdekat yang akan Kak Bilbil lakukan di kampus ini? Jadi aku bakal bikin deket-deket ini yang paling deket ini yang paling dekat. Iya. Game Talk volume 2. Halo sobat-sobat semuanya, kenalin aku Wiwit Ramadhani yang akan nemenin kalian untuk ngulik tuntas soal teknologi dan juga kehidupan mahasiswa saat ini. Jadi dalam episode ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Bilbil. Halo Kak Bilbil. Hai, aku dibilang sangat spesial. Ya tentu saja spesial ya, karena dengar-dengar Kak Bilbil adalah Student Ambassador Google. Ya, Google Student Ambassador. Kebalik ya? Nggak apa-apa. Oke. Kak Bilbil, gimana kabarnya hari ini Kak Bilbil? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Semangat. Udah sarapan Kak? Belum. Oke. Jadi langsung saja ya, mungkin sobat-sobat UIC yang kita belum ketahui nih apa itu Google Student Ambassador. Mungkin Kak Bilbil akan jelasin dulu apa itu Google Student Ambassador. Oke, Google Student Ambassador ya, ini tuh program dari Google sebenarnya, langsung dari Google Indonesia. Yang sebenarnya sesuai namanya aja, Student Ambassador, di mana kita sebagai ambassador mereka adalah tugasnya untuk menyebarkan informasi, memberikan informasi seputar Google itu sendiri. Apalagi fitur-fitur yang sekarang sedang Google kembangkan yang mungkin belum banyak yang tahu tentang itu. Kayak Gemini mungkin udah banyak yang tahu ya, tapi ternyata di dalam Gemini itu ada alat-alatnya juga yang lebih spesifik, yang aku rasa bahkan aku sendiri belum tahu sebelum aku masuk situ gitu. Ada notebook LM dan berbagai produk-produk dari Google. Jadi tugas kita sebagai Google Ambassador adalah menjadi orang yang bisa memperkenalkan ini, membuat adaptasi AI yang bisa cepat juga di kampus kita masing-masing. Iya. Seperti itu. Terus benefit apa sih Kak selama Kakak menjadi Google Ambassador? Student Google Ambassador. Student Ambassador. GSA. Ya, apa saja benefit yang Kakak dapat dan rasakan ketika sudah menjadi GSA itu? Yang didapatin ya selain benefit kayak kita dapat kelas juga dari Decoding, karena ini kerjasama juga, Google kerjasama sama Decoding, dapat kelas, terus kita dapat informasi-informasi yang tentunya mungkin belum bisa diakses oleh orang-orang banyak gitu. Tapi selain itu yang manfaat yang paling aku rasain sebenarnya networking dalam artian aku akhirnya bisa punya tempat di mana aku bisa terkoneksi dengan teman-teman yang luar biasa juga dari seluruh Indonesia. Karena Google Ambassador ini tahun ini pendaftarnya ada lebih dari 81.000 orang. Dan kakak terpilih? Iya. Gila, keren banget sobat-sobat sekalian. Ayo semuanya yang belakang kabar. Dari 81.000 orang pendaftar, itu yang keterima kemarin 2.000 orang. 2.000 dan itu dari berbagai macam universitas yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke itu ada. Dan kemarin ketika ada event offline-nya juga, inaugurasi itu diundang 150 dari 2.000 orang itu. Dan alhamdulillahnya aku waktu itu mendapatkan kesempatan juga untuk datang langsung ke inaugurasi offline-nya. Dan di sana itu kerasa banget networking-nya, bisa ketemu sama orang-orang dari anak-anak mahasiswa dari Jogja, dari Jakarta,
bahkan yang dari Sulawesi tempat Iya. asalku juga ada gitu, dari Sulawesi Selatan, Maluku, yang dari timur-timur juga ada, dan itu keren-keren banget experience yang bisa kita dapetin di situ, ngobrol sama mereka, bertukar pikiran, kayak wow. Gitu, Oke. Jadi pengalaman berkesan apa yang Kakak lakukan setelah menjadi GSA ini, Kak? Pengalaman berkesan. Iya. Kan ini baru jalan, sebenarnya kita baru jalan ya. Iya. Ini programnya akan sampai 6 bulan. 6 bulan? Iya. Jadi dia 1 semester gitu. Oh, berarti kalau sudah 1 semester ganti lagi gitu? Iya, kita kayak udah lulus programnya. Makanya kan GSA ini ada yang GSA tahun 25 kemarin, 2025. Tahun ini tahun 2026 ya 2000 orang itu. Pengalamannya sebenarnya pengalaman yang paling berkesan yang tadi yang inaugurasi, tapi masih akan ada pengalaman-pengalaman yang lebih asik sepertinya. Karena kita di GSA selain dituntut untuk menyampaikan informasi-informasi dalam bentuk konten ya, jadi kita selalu ada dikasih brief setiap minggunya, dikasih brief untuk buat konten dengan spesifikasi konten-konten yang emang punya spesifikasi tertentu. Kayak mereka pengen kita bahas tentang Google Google AI yang ada di search. Oh iya. Google. Iya, tahu nggak tahu. Kan itu udah ada AI nya gitu. Jadi misalnya itu, atau kita disuruh bahas notebook LM, atau kita disuruh bahas nano banana. Nah, spesifik ada briefnya gitu. Selain itu, kita juga diminta untuk berdampak secara nyata, dalam artian secara offline pun kita harus bikin event gitu. Iya. Dan kemarin aku udah bikin satu event namanya Game Talk, dimana waktu kemarin tuh aku fokusnya ke Gemini Canvas, bahas tentang Gemini Canvas. Nah, tapi masih akan ada event-event selanjutnya yang aku harap itu bisa menjadi pengalaman-pengalaman yang lebih menarik sih. Teman-teman UAC jangan datang. Jangan datang. Jangan lupa datang ya kalau nanti aku bikin event. Ya, harus datang, harus banget. Juga datang ya. Oke. Terus Kakak kan sebagai mahasiswa ya tentunya sibuk soal kuliah, kemudian sibuk soal hal-hal lain gitu. Terus bagaimana cara Kak Bil itu bisa memanajemen waktu supaya program yang Kakak jalanin dengan kehidupan Kakak sebagai mahasiswa itu tetap stabil gitu? Manajemen waktu. Iya. Sebenarnya nggak ke manajemen. tapi jujur dengan adanya Gemini itu lebih membantu karena di Gemini kita jadi kayak punya personal assistant gitu loh. Iya. Jadi kita tinggal masukin, aku ada jadwal ini, dan karena itu produknya Google, jadi dia terintegrasi dan nyambung sama Google Calendar, which yang bisa membuat aku jadi lebih gampang untuk jadwalin sesuatu. Iya. Jadi aku tinggal masukin jadwalku misalnya, aku hari ini ada ini, aku ada tugas ini. Coba dong kamu urutin dari prioritasku ini, kamu urutin ya di Google, di kalender. Jadi dia masukin sendiri dan aku tinggal jadi kalau ada jadwal, aku ada jam segini ada ini. Jadi benar-benar menjadi asisten Kak Bil ya? Iya, jadi asisten pribadiku. Ya selain itu ya kita harus secara pribadi juga benar-benar harus tahu sih tentang prioritas kita yang mana sebenarnya. Kalau emang karena ini satu hal juga ya yang menarik ketika aku masuk GSA ini, di Google sendiri itu menekankan bahwa AI itu real cuma alat aja. Iya. Maksudnya mereka bisa salah, mereka bisa plenger gitu. Ya, maksudnya ada error-error kecil yang AI akan berikan, dan semua itu tetap tergantung sama kita si penggunanya. Jadi AI itu ya udah pembantu aja, bukan sebuah alat yang bisa menggantikan kita. Atau orang-orang pada takut karena AI akan banyak bikin PHK karena bisa menggantikan pekerjaan, kan sebenarnya enggak juga, karena justru dia membantu kita untuk mempercepat misalnya dan lain sebagainya itu sih. Berarti tergantung dari cara pemakaian kita ya Kak? Iya. Oke, terus Kak, tadi kan Kakak bilang dari 81.000 bisa kepilih atau kelirik lah dari Google, itu ada triknya nggak sih Kak? Ada tips and trick? Nggak ada sih. Nggak ada, berarti nggak bisa ada. Tapi aku memang nggak tahu juga ya kalau tips and trick. Tapi aku mungkin bisa ceritain gimana perjalanan waktu apply-nya. Iya.
Jadi waktu itu aku sebenarnya dapat infonya tuh dari kenalan aku, Kak Dimas. Nah waktu itu Kak Dimas bilangnya ada Google Student Ambassador, tahu nggak? Aku nggak tahu karena memang ini program kan baru juga ya, baru dari tahun kemarin. Iya betul. Ini aku dikenalin dan oh ya udah coba daftar aja Bil. Oke aku daftar. Nah apa ya, tahap-tahap daftarnya itu kita cuma pertama kita butuh CV kita juga. Terus sebenarnya kayak daftar biasa aja sih, nama bla 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 gitu. Ada rekomendasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah dari tahapan pendaftaran pertama itu kita bakal disuruh buat video interview. Jadi mereka kasih 4 pertanyaan waktu itu dan kita disuruh jawab dalam waktu, aku lupa deh waktunya, 4 menit kayaknya untuk jawab 4 pertanyaan itu dan diupload ke YouTube pribadi atau gimana? Iya, YouTube pribadi dan sesi interviewnya cuma di situ dan mungkin itu juga bisa menjadi salah satu hal yang teman-teman persiapkan sih. Interviewnya itu membahas tentang jelasin kamu ini siapa, kenapa kok kamu yakin GSA itu menjadi wadah yang cocok buat kamu. Terus kalau kamu disuruh bikin event, mereka nanya dari situ, disuruh bikin event, kamu mau bikin event apa gitu. Dan satu pertanyaan lagi aku lupa. Tapi intinya itu salah satu kunci di mana teman-teman harus benar-benar siapin biar interviewnya tuh bagus gitu dan bisa dilirik sama Google. Setelah itu kita udah tinggal nunggu aja sih sebenarnya dan mungkin konsistensi ke dalam media sosial kita juga, karena media sosial itu menjadi salah satu hal yang mereka akan lihat kan, karena mereka butuh ambassador di mana memperkenalkan, otomatis mereka bakal lihat banget media sosial kita. Oke. Kak Bilbil kan tadi bilang kalau interviewnya itu lewat YouTube ya Kak? Iya. Upload di YouTube gitu. Nah mungkin kita boleh tahu nih Kak, apa channel YouTube Kak Bilbil dan juga akun Instagram Kak Bilbil biar kita itu tahu perjalanan Kak Bilbil gitu loh. Siap. Jadi sebenarnya channel YouTubeku adalah Deng. Apa itu? Oh my god. Yang aktif tuh Ibil Production. Cuma kemarin waktu aku upload interviewku, itu upload ke channel pakai email channelku sendiri, gitu. Jihan Nabila. Tapi kalau mau subscribe mending ke Ibil Production aja karena aku bakal update di sana. Oke, jangan lupa subscribe ya guys. Terus untuk akun Instagram aku bilbil_002. Iya. Satu lagi deh Kak Bil. Mungkin ada bocoran event terdekat yang akan Kak Bilbil lakukan di kampus ini? Bocor. Apa itu guys? Jadi aku bakal bikin deket-deket ini yang paling deket ini yang paling dekat. Game Talk volume 2. Jadi kan kemarin udah Game Talk 1. Nah itu bahas tentang Gemini Canvas, yang kali ini aku bakal bahas khusus tentang notebook LM. Udah tahu notebook LM? Belum, apa itu? Makanya datang ke Game Talk volume 2. Oke, jangan lupa nonton ya guys. Kok nonton? Jangan lupa datang ya guys. Oke, kelewat bentar. Oke, mungkin itu perkenalan kita dari Kak Bilbil selaku, kok Kak Bilbil sih? Kak Bilbil selaku GSA di kampus kita. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, kalau ada event dari GSA yang akan diadakan di kampus kita, jangan lupa datang dan terus ikuti perkembangan Kak Bilbil menjadi GSA di kampus kita. Terima kasih banyak Kak Bilbil karena sudah mau membagi resep bagaimana cerita Kak Bilbil sampai dengan tips and trick untuk menjadi GSA ya. Oke, teman-teman sekalian. Mungkin itu saja dari kami akan pamit undur diri karena sebentar lagi kami mau kuliah. Ya mungkin itu saja, jangan lupa komen, like, and subscribe channel UIC TV dan ikuti terus perkembangan kami dalam podcast berikutnya. Dadah. Terima kasih.